isu ini, masuk dari Menteri Pak Jokowi sendiri, kemudian beberapa ketua partai. Jadi kita melihat bahwa memang isu ini sengaja dimainkan oleh elit. Tentu ada beberapa faktor. Nah ini kan kita coba melihat ya. Pertama karena kita melihat latar belakang beberapa elit yang menyuarakan ini. Faktor pertama saya kira sangat jelas kita lihat adalah soal faktor ekonomi ataupun bisnis. Nah ini saya kira juga diamati oleh teman-teman BMSI kemarin, bahwa di belakang isu 3 periode Presiden RI ada segelintir orang, ada sekelompok orang yang kemudian ingin memainkan peran dalam rangka untuk keuntungan bisnis baik pribadi maupun kelompok. Itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah dari ketum-ketum partai juga. Nah kalau kita lihat dari 3 ketum partai yang menyuarakan aspirasi 3 periode presiden, saya kira juga kalau kita telusuri ke belakang, sama-sama punya track record. Nah track recordnya seperti apa, saya kira Bang Boni Hargen nanti yang akan mengulik lebih jauh track record ketiga ketum partai ini. Tapi apa yang saya ingin katakan adalah isu 3 periode presiden RI ini saya kira sekali lagi hanya isu elit, hanya wacana elit yang tidak memiliki kekuatan akar rumput. Sehingga apa yang terjadi per tanggal 10 kemarin, saya kira Presiden kembali menegaskan proses pemilu 2024 dan juga hari ini itu kemudian semakin jelas. Hari ini kalau kita ikuti RDP di DPR, Kemendagri, KPU dan Bawaslu yang baru, itu sudah sepakat untuk memulai proses pemilu 2024. Jadi kalau kita mau katakan ya mungkin ini sangat awal sekali, tapi menurut saya isu 3 periode presiden ini menurut saya sudah tutup buku. Bahwa dalam politik semua serba kemungkinan bisa jadi. Tetapi sekali lagi isu ini tidak memiliki dukungan yang signifikan di akar rumput dan akan menuai pro kontra di tengah-tengah masyarakat, termasuk salah satu kelompok adalah teman-teman mahasiswa dan juga kelompok Cipayung. Saya kira kita di kelompok Cipayung mengeluarkan statement masing-masing ya, bahwa seluruh elit-elit kita hendaknya taat pada konstitusi hari ini, yakni 2 periode. Tidak ada wacana-wacana untuk 3 periode ataupun penambahan perpanjangan periode. Jadi saya kira clear juga di tataran mahasiswa hari ini bahwa komitmen terhadap konstitusi hari ini. Ini kan banyak dipelintir nih, Mas Ram. Banyak dipelintir bahwa seolah-olah ada kelompok mahasiswa yang sepakat dengan perpanjangan periode ataupun 3 periode presiden. Jadi sekali lagi kita bisa sampaikan bahwa sejak awal juga teman-teman komitmen terhadap konstitusi hari ini yakni 2 periode, dan itu kita sampaikan juga ke baik ke menteri ataupun ke ketum-ketum partai melalui media-media sosial sesuai dengan aspirasi kita. Jadi saya kira itu yang pertama. Jadi sekali lagi isu 3 periode saya kira sudah tutup buku. Tentu ya ke depan kita akan kawal terus sampai 2024. Apakah kemudian pemilu 2024 di Februari itu bisa betul-betul terlaksana atau seperti apa. Tapi saya yakin betul dengan RDP tadi di DPR antara Kemendagri dan juga KPU dan Bawaslu, maka proses pemilu saya kira sudah dimulai sejak saat ini. Bahkan kalau kita dengar dari Bawaslu dan KPU, tim sel pemilihan KPUD dan juga Bawaslu itu di provinsi dan kabupaten kota juga sudah mulai berjalan. Jadi memang proses pemilu 2024 sudah berjalan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua esensi aksi tanggal 11. Ini kan juga mesti kita clearkan bahwa sampai hari ini saya masih meyakini betul bahwa aksi tanggal 11 teman-teman sebagai satu rangkaian daripada aksi-aksi sebelumnya itu pure bicara soal kepentingan rakyat. Bahkan kalau kita lihat dari isu yang teman-teman coba suarakan adalah memang isu-isu kerakyatan, isu-isu yang memang dihidupi oleh rakyat itu sendiri. Misalnya soal kenaikan BBM, soal kenaikan
kenaikan harga bahan pokok dan juga kenaikan pajak pertambahan tinggi. Nah, kenapa kita tidak sepakat terhadap isu terhadap kenaikan bahan pokok, termasuk kalau kita bicara soal minyak goreng. Di tengah situasi saat ini, saya kira kita masih sangat merasakan betul bagaimana dampak daripada pandemi COVID yang hari ini saya kira masih kita rasakan bersama. Efek ekonomi daripada pandemi COVID ini kan sangat terasa sekali. Apalagi di daerah-daerah yang notabene punya kasus COVID yang signifikan. Nah, ini kan yang kemudian menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Di lain sisi kita bicara ekonomi yang baru bangkit, kemudian diperhadapkan pada harga bahan pokok yang melambung tinggi. Bayangkan 1 liter minyak goreng bisa sampai 30.000. Ini kan sangat besar sekali. Nah, yang kedua bicara BBM. Sebagai pengekspor minyak, ya importir minyak, saya kira memang bicara geopolitik luar negeri tidak bisa dilepaskan daripada harga minyak di Indonesia. Bagaimanapun juga geopolitik baik pandemi maupun perang Rusia dan Ukraina juga berpengaruh dalam hal harga minyak. Tapi saya kira terlepas dari itu, sebagai salah satu negara yang punya sumber daya bahan bakar fosil, saya kira Indonesia mestinya bisa menggenjot yang namanya kedaulatan energi. Tapi kan sampai hari ini pemerintah tidak sampai ke sana. Kedaulatan energi itu kan hanya sebagai slogan-slogan belaka untuk kepentingan politik tertentu. Nah, apa yang kita mau sampaikan adalah kenaikan harga Pertamax dari 9.000, 9.500 sampai ke angka 13.000, saya kira menjadi masalah yang baru. Memang Pertamax ini kan BBM non subsidi. Kalau kata pemerintah ini diarahkan untuk masyarakat menengah ke atas. Tapi kan dengan situasi saat ini kita bisa lihat di daerah-daerah Pertalite itu juga mengalami kelangkaan di beberapa daerah. Apalagi di Indonesia Timur itu dirasakan betul. Akhirnya apa yang terjadi? Ada shifting di situ. Ada peralihan penggunaan bahan bakar dari Pertalite ke Pertamax. Nah, bagaimana mungkin kemudian ketika masyarakat sudah beralih ke Pertamax karena kelangkaan Pertalite, diperhadapkan pada harga Pertamax yang sangat signifikan kenaikannya, 13.000 lebih. Nah, ini kan yang menjadi masalah baru. Akhirnya ada dua hal yang terjadi adalah yang pertama adalah akan ada peralihan penggunaan daripada Pertamax hari ini kepada Pertalite. Dan ini kalau terjadi besar-besaran maka akan terjadi kelangkaan Pertalite. Oleh karena itu, kelangkaan yang terjadi di NTT, di Papua hari ini, di Maluku, saya kira tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga di Indonesia bagian barat. Nah, yang kedua, ya tentu akan ada kesulitan termasuk kalau kita bicara Pertamax sendiri, ya ini juga menjadi kesulitan tersendiri. Jadi terlepas dari Pertalite yang langka hari ini, ya Pertamax yang harganya cukup tinggi, ini menjadi masalah. Jadi dua masalah yang sekaligus mesti dihadapi oleh masyarakat hari ini, bicara BBM. Belum lagi bicara LPG hari ini. Itu kan mengalami kelangkaan semua. Nah, sekali lagi bahwa satu hal yang sebenarnya mesti dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana semangat kedaulatan energi ini menjadi fokus kita ke depan. Karena tidak menutup kemungkinan kelangkaan BBM ke depan itu akan terjadi. Dan kalau ini terjadi, tidak ada langkah-langkah yang disiapkan oleh pemerintah, maka ini akan menjadi masalah yang akan terus-menerus dihadapi oleh masyarakat kita. Nah, ini saya kira mesti dicarikan solusi. Sekali lagi bahwa esensi daripada aksi teman-teman kemarin
itu adalah bicara soal isu kerakyatan yang saya pikir dialami oleh masyarakat kita hari ini. Nah, yang ketiga bicara berkaitan dengan kejadian di tanggal 11 kemarin, Ade Armando. Ya, saya sepakat bahwa perbedaan pendapat tidak bisa kemudian dimanifestasikan ya dalam tindakan-tindakan yang brutal seperti tanggal 11 kemarin. Apapun itu, saya kira budaya demokrasi mesti kita junjung bersama. Maka yang pertama adalah saya ingin katakan, memang kedewasaan berdemokrasi kita mesti dievaluasi kembali, mesti ditingkatkan. Karena kalau tidak, maka sebagai negara demokrasi yang sangat besar, potensi ini akan perpecahan ke depan akan sangat terbuka karena kita tidak siap dalam berdemokrasi. Akhirnya yang terjadi adalah kekerasan yang saya kira tentu melanggar konstitusi kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua juga saya kira mesti kita usut secara tuntas apakah kejadian kemarin ada dalangnya, ada yang mendesain atau ada yang merencanakan. Nah, ini yang mesti diusut tuntas oleh kepolisian sehingga betul-betul ke depan bicara aksi, bicara demonstrasi tidak tabu untuk masyarakat kita, tidak menjadi ketakutan untuk masyarakat kita. Berbeda pendapat mesti menjadi mesti dibiasakan ke jelas. Sering dikatakan Basir Istana ya, Basir Istana yang tentu memiliki lawan politik yang cukup besar. Orang-orang yang pada posisi oposisi terhadap pemerintahan. Nah, apakah ini bagian daripada kelompok-kelompok itu yang mendesain kemarin? Saya kira awal-awal silakan kepolisian yang mengusut tuntas. Tapi sekali lagi yang ingin kita tekankan adalah perbedaan pendapat apapun dalam negara demokrasi, terlebih khusus dalam negara kita, negara Indonesia, saya kira sesuatu yang wajar dan tidak bisa kemudian menjadi alasan untuk melakukan tindakan-tindakan brutal termasuk yang dialami oleh Ade Armando. Jadi sekali lagi bahwa kejadian kemarin menjadi evaluasi juga bagi kita semua bahwa ternyata negara kita sebagai negara demokrasi belum sampai pada titik yang betul-betul mendapat pemahaman yang sama dari selesainya. Jadi kan ini kan lagi diusut oleh kepolisian, mudah-mudahan ditemukan motifnya dan ini menjadi pembelajaran ke depan supaya tidak terjadi. Jadi saya kira itu Mas Ram 3 poin yang mungkin bisa saya sampaikan intisari daripada aksi teman-teman kemarin, meskipun kami tidak bersama-sama turun di tanggal 11, tapi saya kira saya sampaikan di awal bahwa aksi tanggal 11 adalah satu rangkaian daripada aksi-aksi sebelumnya dengan mengangkat isu-isu yang sama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Itu sahabat. Ya. Ini lebih monitor. Itu pakai 1 hari fisik. Saya kembalikan, Mas Ram. Baik, selamat malam semua, mohon maaf baru gabung. Ya, selamat malam Bang Mardhani, selamat datang di diskusi kita malam hari ini. Malam Bang. Malam. Baik, terima kasih ya Bang. Siap. Tadi barusan Ketua PMKRI sudah memulai Bang dengan beberapa poin-poin penting. Di antaranya ada beberapa tuntutan mahasiswa kemarin, kemudian beberapa pandangan dari ketua-ketua PMPRI terkait situasi nasional, kemudian tadi terakhir terkait insiden yang terjadi ketika aksi kemarin yang menimpa salah satu pegiat medsos gitu, Pak Ade Armando. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke Bang Mardhani ya Bang ya. Siap. Abang ini kan
anggota DPR dari fraksi PKS, Abang juga selalu kritis terhadap situasi kebangsaan, kemudian terhadap kebijakan pemerintah. Melihat situasi kemarin, Abang, situasi dari rentetan tentunya dari kenaikan harga BBM, minyak goreng, kemudian aksi mahasiswa, kemudian ada insiden kekerasan yang terjadi saat aksi itu. Kira-kira Abang menilai dan melihat situasi ini seperti apa? Silakan Abang Mardani. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali dapat membersamai diskusi dengan teman-teman. Dan tadi mohon maaf karena baru selesai dari BRI, jadi baru gabung. Saya mulainya dengan pernyataan bahwa apresiasi kepada BMSI yang sudah mampu menggerakkan mahasiswa khususnya. Dan mungkin juga ada beberapa komponen yang lain ikut serta dalam aksi unjuk rasa 11 April 2022. Tuntutannya yang 6 bagus sekali ya, tentang penegasan penundaan, penolakan 3 periode sampai kepada urusan agraria ya. Dan buat saya ini tema yang bagus, harga-harga juga, apresiasi buat BMSI, jangan berhenti ya. Yang kedua, eksekutif dan legislatif punya tugas yang sangat menantang sekarang. Eksekutif khususnya karena pasca pandemi ya, dunia dengan apalagi invasi Rusia ke Ukraina, ada banyak hal yang berubah. Pandemi mengubah gaya hidup kita, cara hidup kita, dan mungkin juga cara kita belajar, cara kita berekonomi. Yang ini perlu betul-betul diantisipasi dengan inovasi dan kolaborasi ya, yang di-trigger oleh pemerintah agar dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat. Pemerintah harus jadi jembatan, pemerintah harus jadi motivator, katalisator, dinamisator, tapi penggerak utamanya adalah rakyat, masyarakat. Karena itu program-program pendidikan, program-program pelatihan, program-program One Village, One Product, program-program startup community, program-program yang menyasar UMKM perlu wajib digerakkan. DPR legislatif dengan 3 fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penentu anggaran, dan pengawasan betul-betul mencoba membuat legislasi yang menjangkau, yang jauh, yang tajam, yang punya pikiran besar. Saya pribadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja Pak Jokowi punya beberapa harapan. PKS menolak, tapi tolakan itu karena ada beberapa muatan di undang-undang itu yang tidak proporsional. Contohnya kepada buruh political will-nya tidak kuat ya. Dalam urusan pertanahan lebih ke investor. Dalam hal pembangunan, urusan AMDAL, urusan ekologis tidak menjadi perhatian. Itu catatan saya. Tapi niat bahwa pemberantasan di Indonesia wajib dilakukan, saya apresiasi Pak Jokowi untuk bab itu. Nah, jadi undang-undang harus punya kemampuan menjangkau ke depan, tapi anggaran juga harus betul-betul dibongkar ulang. Tidak bisa anggaran business as usual. Tidak bisa anggaran cuma dihabiskan untuk perkara-perkara koordinasi. Karena itu saya pribadi selalu teriak, kementerian jangan 34, 17, maksimal 20 kementerian cukup. Sehingga overhead cost-nya, biaya untuk belanja pegawainya menjadi berkurang, tapi kita akan lebih memperbanyak belanja program dan belanja modal bagi masyarakat. Jalan terus sebetulnya walaupun pandemi kita berat. Rusia kemarin membuat mayoritas negara meningkatkan anggaran belanja militernya yang tadi Jerman di bawah 1%, sekarang sudah hampir 3%. Jepang naik, Swedia naik, Finlandia naik, semua naik. Yang berakibat akhirnya yang tadinya perdagangan global lancar sekarang
kembali sikap protektif menguat. Ya. Nah, karena itu perlu betul-betul eksekutif dan legislatif diawasi. BMSI, teman-teman semua punya landasan konstitusional, punya landasan moral untuk mengawasi. Nah, terkait dengan kasus Pak Ade Armando, kami menyesalkan tidak boleh ada kekerasan pada apapun jua. Yang ada kontestasi karya dan gagasan. Tetapi kasus Ade Armando jangan menghilangkan bingkai besar bahwa BMSI buat saya sudah berprestasi masuk ke dalam salah satu kontestasi untuk menjadi pengawas utama mewakili rakyat, tentu rakyat juga mengawasi, menjaga eksekutif dan legislatif bekerja buat rakyat. Itu sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang. Sebetulnya masih ingin saya lanjutkan sedikit. Silakan. Untuk Abang, ini Bang, ini kan isu kemudian kebijakan pemerintah selama ini memang punya dampak dari pengaruh global seperti yang Abang sampaikan tadi. Terus belum lagi di tengah situasi pandemi yang masih dalam proses pemulihan. Nah, justru situasi seperti ini secara psikologi massa, psikologi publik secara umum sangat sensitif, Abang. Ketika ada sesuatu isu muncul, ini akan menimbulkan reaktif begitu. Demikian pula mungkin dari teman-teman mahasiswa segala macam dan organisasi lain. Terkadang hal-hal seperti ini sangat sensitif gitu dengan situasi penuh tekanan. Ibaratnya kita masih pada titik nol. Kira-kira melihat situasi seperti ini, Abang di DPR dan juga di bagian legislasi, kira-kira seperti apa Abang untuk menjaga situasi seperti ini, kemudian mengembangkan kondisi bangsa ke depan seperti apa? Ya, yang pertama saya titip pesan buat Pak Jokowi khususnya dan kabinetnya. Jangan naikin harga-harga dulu. Kalau ada isu Pak Luhut udah menyatakan kemungkinan LPG 3 kg premium Pertalite akan naik. Ini berbahaya. Masyarakat lagi berat. Kasus minyak goreng ini belum selesai buat masyarakat pukulannya. Yang tadinya 14.000 2 kilo gitu loh, atau 18.000 sekarang hampir 40.000 gitu kan. Itu luar biasa dan berat sekali buat masyarakat. Yang baik justru ketika Pak Jokowi menyalurkan BLT minyak goreng. Monggo, sekarang ini saatnya negara itu sayang kepada rakyat. Memang akan berdampak kepada defisit, tapi caranya dengan efisiensi untuk kegiatan-kegiatan elit gitu loh. Pengeluaran-pengeluarannya perlu dalam bentuk seminar, konsolidasi, sosialisasi, macam-macam. Potong dulu 50% katakan uangnya ambil salurkan buat rakyat. Sekarang rakyat lagi berat. Ditambah dengan tadi ya kondisi geopolitik. Kalau sedikit saja pemerintah, ini kan di bulan Ramadan ini biasanya harga-harga naik nih. Nanti kalau menjelang Natal juga, nah jaga itu dulu, semua beres dulu, baru nanti kita bisa bicara yang lebih rasional. Sekarang kondisinya masyarakat sedang emosional. Jadi betul-betul negara hadir melayani dan memberi dulu. Nah kami di DPR kayak memang berat ya. Sudah 2 tahun ini tarif dasar listrik tidak naik. Kajiannya mereka mau naik. Tapi kalau naik sekarang memang pandemi ini berat. Mereka yang tadinya kerja nggak kerja, yang tadinya ada kerjaan bikin ada tukang parkir, bisa ada tukang warteg, bisa ada tukang yang antar jemput segala macam gitu loh. Sekarang menjadi berat. Sekarang kondisinya orang masuk ke online, tapi online ini pun dikuasai oleh segelintir kan. Minta maaf, cuma Tokopedia, kelompok-kelompok tertentu. Yang itu ada yang bisa berhasil, tapi banyak juga yang tidak berhasil. Jadi kami di DPR sedang menjaga pemerintah jangan rasional dulu, tapi jaga dulu rakyat dengan membuat jejaring safety net dulu, jaring keamanan ekonomi masyarakat. Jangan masyarakat dibebani
dengan kenaikan harga. Biar ditanggung oleh pemerintah aja dulu. Kalau perlu, potong gaji elit-elit itu. Gitu. Baik, Abang. Terima kasih. Kita coba cek apakah Bang Boni Hargen sudah masuk. Malam, Bang. Dari awal masuk. Halo. Dari awal sudah masuk saya, Dek. Oh, Wah, siap, Bang. minta maaf Selamat saya malam, duluan Boni Hargen nih ya. Lanjut. Siap, saya Halo, ke Bang Abang Boni. Reni. Lanjut. Saya ke Abang Boni lagi di jalan juga nih kayaknya. Malam, Abang. Bagaimana Bang Boni melihat proses demokrasi di Indonesia saat ini, khususnya dari fenomena aksi kemarin gitu, ada kekerasan dan sebagainya, kemudian isu lain. Silakan Abang. Ini jaringannya kurang bagus ya. Jaringannya kurang bagus. Suara saya kedengaran? Kedengaran Abang, kedengaran. Suara saya kedengaran, Dek? Kedengaran Abang. Halo? Ya, halo Abang, kedengaran. Suara saya kedengaran. Ya, pertama begini, kita melihat aksi kemarin ini memang banyak sekali hal yang harus kita refleksikan bersama. Ya, tentu saja pertama soal gerakan mahasiswa itu sendiri sebagai bagian dari sebuah gerakan sosial. Yang kedua, nanti yang perlu kita refleksikan cukup serius adalah hubungan antara masyarakat dan negara. Lalu kemudian yang ketiga, kondisi masyarakat sipil itu sendiri. Ya, yang pertama soal gerakan mahasiswa, tentu saja saya pribadi sebagai akademisi itu sangat kecewa. Kecewa karena ini sudah aksi yang kesekian yang kita saksikan penuh dengan tampilan-tampilan yang justru bertentangan dengan prinsip pokok sebuah gerakan sosial, gerakan mahasiswa, yaitu sebagai gerakan moral. Nah, faktanya gerakan mahasiswa belakangan itu kebanyakan justru gerakan politik praktis yang disertai oleh sejumlah insiden-insiden kekerasan yang kita semua pasti mengutuk itu. Ya, bahwa kemudian yang menggebuk Ade Armando misalnya, atau yang dulu bakar-bakar fasilitas umum di demonstrasi kontra hasil pemilu 2019, itu bukan mahasiswa misalnya, atau demonstran yang dari kategori lain, saya kira itu lain urusan. Yang jelas bahwa demonstrasi ini kan memakai payung gerakan mahasiswa. Nah, ini tentu saja satu tragedi bagi sejarah gerakan mahasiswa itu sendiri, tragedi bagi gerakan demokrasi itu sendiri, dan kemudian nanti jangan salahkan masyarakat ketika masyarakat akhirnya alergi dengan segala bentuk demonstrasi, massa, dan sebagainya. Lalu masih soal gerakan ini, berdasarkan apa yang saya amati, sebetulnya tidak banyak berbeda dengan gerakan-gerakan sebelumnya, bahwa di sana ada gerombolan mahasiswa yang memang menyuarakan apa yang mereka anggap baik, yang memang datang dengan idealisme, dengan satu semangat besar untuk perubahan yang mereka bayangkan. Tetapi kan juga kita tahu bahwa ada oknum-oknum yang coba menempel dalam momen-momen seperti ini. Mereka menjadi rent seekers yang tidak mau rugi banyak tetapi dapat untung banyak. Dan mereka bisa datang dari partai politik. Nanti Pak Ali Mardani Sera mungkin bisa membantu saya menjelaskan bagian ini. Lalu kemudian ada yang saya bilang vigilante politik. Lalu ada juga rent seeker dari sisi politik. Nah, mereka-mereka ini kan sebetulnya orang-orang yang saya perhatikan sudah punya motivasi politik yang permanen dan juga punya dendam politik yang paten dengan Presiden Jokowi misalnya atau dengan pemerintahannya, sehingga setiap momentum gerakan seperti ini selalu didomplengi untuk mencapai tujuan mereka. Nah, inilah muncul anasir-anasir, misalnya ada gerakan-gerakan berjubah agama,
ada XX Hizbut Tahrir, XFP misalnya, juga ada di dalam laskar demonstran itu. Saya kira ini menjelaskan semua kenapa tensi gerakan ini kemudian bergeser menjadi sebuah panorama kebencian lah. Di sana ada semacam kerumunan dendam lah di sana orang. Karena apa? Sebelum tanggal 11 itu Presiden Jokowi sebetulnya sudah menegaskan bahwa pemilu akan tetap berjalan sesuai dengan yang diagendakan. Nah, kenapa kemudian ini masih terus dikencengin dan semua orang akhirnya mulai membaca. Ini pasti ada yang berkepentingan lain di balik sekedar suara mahasiswa. Nah, ya dengan segala hormat kepada sebagian mahasiswa yang mungkin masih murni. Ya, lalu kemudian kita lihat adegan pemukulan Ade Armando itu kan sebetulnya sebuah drama yang paling menyakitkan dalam sejarah gerakan sosial dan juga dalam pentas demokrasi kita di kekinian. Kenapa? Karena beliau seorang akademisi yang mungkin saja dalam banyak pandangannya agak pro ke pemerintah dan kemudian dianggap ancaman oleh kelompok-kelompok politik atau kelompok-kelompok yang seringkali memanfaatkan politik identitas itu, tetapi kan pemukulan, ya, pengeroyokan, tindak kekerasan terhadap Ade Armando di ruang publik itu adalah sebuah penganiayaan terhadap demokrasi, sebuah penghinaan terhadap negara hukum. Nah, maka kita tentu sangat mendukung segala upaya penegakan hukum oleh Polri. Ya, di sini kita semua tentu harus percaya bahwa Polri akan menuntaskan ini dengan baik. Lalu kemudian tadi singgung sedikit lah soal 3 periode, saya nggak terlalu tertarik untuk membahas ini, ya karena ini kan urusan DPR, bukan urusan Presiden Jokowi. Tapi kenapa orang begitu cepat bereaksi dan seakan-akan ini presiden yang berambisi? Kan enggak. Kita bicara soal 3 periode, 4 periode, 2 periode, itu kan wacana. Dan kemudian itu masuk ke dalam yurisdiksinya legislatif. Kalau memang rakyat maunya 3 periode, dan itu kemudian tersalur ke DPR, dan DPR melakukan amandemen, ya kenapa kita yang harus menyerang Presiden Jokowi? Kan Presiden nggak bersalah. Presiden juga tidak punya otoritas untuk mengamandemen konstitusi, karena dia eksekutif, bukan legislatif seperti Pak Mardhani Alisera. Jadi, maksud saya bahwa kenapa gerakan-gerakan perlawanan ini selalu menyasarnya ke istana, padahal semua orang kalau berpikir dalam koridor demokrasi dengan prinsip trias politika tahu bahwa you bicara amandemen konstitusi, you bicara soal legislatif, you bicara DPR MPR, maka you demo harus ke sana. Nah, artinya begini loh, semua akan berpulang kepada rakyat lah. Tetapi sebelum kita bicara soal pulang kepada rakyat, saya kira dalam situasi hari ini kita semua dituntut memiliki yang namanya sense of crisis. Kita semua harus punya itu rasa apa ya, merasa bahwa memang ini ada situasi yang kritis. Kita semua harus ikut ambil bagian. Kita sudah mengalami pandemi COVID selama beberapa tahun ini, dan kita lihat juga memang pengrongrongan terhadap ideologi negara, terhadap Pancasila dilakukan secara sistematis, entah oleh kelompok non-partai maupun oleh kelompok politik tertentu. Dan ideologi-ideologi transnasional itu terus menancap, masuk penetrasi ke dalam basis institusi publik, birokrasi, di pemerintahan, dan itu sangat subur lah. Saya kira 10 tahun PSBY, di mana juga PKS ambil bagian di dalam pemerintahan itu dengan sangat efektif, juga punya peran besar dalam menyuburkan kelompok-kelompok radikal ini. Kelompok-kelompok yang mendatangkan satu gagasan, satu ideologi, satu gerakan baru yang justru kemudian menjadi ancaman bagi Pancasila hari ini dan di masa depan. Nah, di tengah krisis macam ini, kita kaitkan juga dengan situasi bahwa negara kita juga babak belur karena begitu banyak anggaran dan energi yang terkuras untuk menolong masyarakat sepanjang pandemi COVID-19. Dan situasi ini juga saat yang sama pemerintah serius untuk terus melakukan pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia dari pinggiran sampai ke pusat. Dan kita sudah dengan IKN dan segala macam simbol-simbol pembangunan yang sudah sukses dilakukan dan tinggal diperkuat. Butuh penguatan. Saya kira situasi ini menuntut kita semua untuk berpikir sadar, waras, dan juga bijaksana.
Mana yang lebih penting kemudian adalah apakah kepentingan politik kekuasaan atau kepentingan negara. Ini kita bicara soal yang mana menimbang dari sisi moral, kepentingan mana yang lebih besar. Apakah kepentingan 5 tahun pemilu atau kepentingan bangsa dan negara yang kita pastikan harus kekal selama-lamanya. Nah, di sini memang tidak mudah karena di ruang publik tentu saja bertaburan opini yang berbeda dan juga kelompok-kelompok politik yang juga berbeda. Ya, tetapi setiap rakyat tentu dipanggil oleh semangat nasionalisme dan patriotismenya untuk ya harus berpikir bijaksana. Saya orang yang mungkin tidak terlalu kaku bicara soal amandemen. Ya memang, karena saya hanya melihat pemilu itu sebagai prosedur. Esensi dari seluruh proses dan seluruh mekanisme demokrasi adalah keselamatan rakyat dan juga keselamatan negaranya. Jadi kalau demi kepentingan keselamatan negara dan keselamatan rakyatnya, kenapa kita nggak harus intervensi prosedurnya? Artinya dari by teori itu semua itu mungkin. Secara teoritis. Ya. Tapi semua akan berpulang kepada bagaimana kita bicara soal bagaimana hubungan negara dan masyarakat. Ya tentu saja kita akui agak sedikit kurang imbang. Ada ketegangan yang cukup serius antara negara dan masyarakat dalam beberapa hal. Ya itu bisa karena di satu sisi memang ada kemiskinan yang sudah kita warisi dari dulu. Ya bukan hanya baru kemarin, tapi kemiskinan struktural, sosial, yang memang dari kita merdeka sampai hari ini. Dan 32 tahun Soeharto itu kan memang sangat punya andil besar di dalam memproduksi kemiskinan ini. Lalu kemudian kita berlanjut ke fase reformasi juga. Tidak semua presiden di era reformasi kan punya komitmen terhadap kepentingan publik. Nah, disinilah kita menghadapi ada perasaan yang memang tidak imbang antara negara dan masyarakat. Lalu kemudian masih ada praktek-praktek tentu saja di berbagai dimensi sosial, ekonomi dan sebagainya. Ada orang oknum yang menyalahgunakan wewenang. Ya, terus kemudian di sektor ekonomi kita tahu bahwa ada kelompok-kelompok sindikat atau kita boleh sebut mafia atau kita sebut oligarki. Tapi kalau kita bicara oligarki, kemudian kita harus bicara juga koneksinya dengan politik ya. Dan mereka ini tentu menempel di setiap rezim otomatis. Ya maka ada oligarki yang memang hakikatnya sangat liar dan juga hitam. Ada yang agak netral. Ya, tetapi tentu pragmatis sebagai oligarki. Ya, tetapi kan ujung-ujungnya adalah ini melahirkan perasaan tidak adil bagi sebagian orang. Nah, ini kondisi real yang dialami oleh sebagian orang yang memang juga real. Tetapi, apakah ini salah Presiden Jokowi? Apakah ini salah pemerintahan ini? Kan enggak. Kalau kita fair, kita tanya lagi. Apa yang terjadi 10 tahun Pak SBY? Apa yang terjadi dengan periode-periode sebelumnya? Nah, justru di era Pak Jokowi ini ada upaya perbaikan yang sangat serius untuk coba mendamaikan negara dan masyarakat melalui upaya proyek pembangunan bangsanya, manusianya. Baru kemudian pembangunan infrastruktur itu kan dalam konteks memudahkan proses pembangunan manusia. Karena infrastruktur itu syarat dasar untuk kita bicara soal pembangunan manusia. Ya, karena tanpa kita buka jalan, bagaimana petani bisa mengakses pasar di kota, ya membawa komoditas lokalnya ke pusat transaksi. Ya. Jadi saya kira kita harus fair juga melihat bahwa di era Pak Jokowi inilah kita melihat ada upaya mendamaikan negara dan masyarakat yang cukup lama mengalami ketegangan yang cukup serius. Ya bahwa masih ada oknum-oknum juga yang kurang memuaskan, yang tidak mampu mengimbangi irama Presiden Jokowi, ya tentu saja itu manusiawi. Tapi sekali lagi membaca situasi ini memang tidak cukup dengan kacamata politik kekuasaan. Kita harus juga melihat dari dimensi kenegarawanan. Mampu nggak kita bicara bijaksana dengan satu kesadaran bahwa kita meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan partai. Lalu saya akan bicara sedikit misalnya soal faksionalisasi di internal masyarakat sipil. Jujur saja, ketika kita bicara soal oligarki, ketika kita bicara soal mafia, kita bicara soal sindikat, ketika kita bicara munculnya preman-preman berjubah agama, kemudian kita akan bicara tidak hanya soal
ancaman terhadap demokrasi, tapi juga soal bagaimana kondisi dan masa depan dari sebuah masyarakat sipil dalam negara demokrasi. Nah, selama ini kita akui bahwa reformasi menghadirkan satu arus kebebasan, keterbukaan. Ya, muncul begitu banyak media dan muncul ya new platform media yang berbasis internet. Ya, semua orang akhirnya bisa bicara. Dan kemudian ya, tentu saja semua ini memperkaya proses pertumbuhan demokrasi kita. Tetapi di sisi lain kemudian juga bisa menghancurkan demokrasi ketika kebebasan itu dijadikan sebagai kuda Troya untuk meloloskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip politik yang bertentangan dengan demokrasi. Nah, faksionalisasi di internal masyarakat sipil ini perlu kita cermati. Kenapa? Karena tidak semua orang hari ini ketika bicara pro-demokrasi, dia betul-betul mau berjuang untuk demokrasi. Ya, kita harus melihat fenomena global. Ya, oke lah, yang terkini kita lihat perang Ukraina Rusia, tapi saya pengen kembali ke 2010 ketika Arab Spring itu terjadi. Gelombang demokratisasi di Timur Tengah dipicu oleh peristiwa bakar diri anak muda di Tunisia itu. Ya, semua orang ketika itu kan bertepuk tangan dan meyakini bahwa demokratisasi ini sedang menjalar di kawasan Timur Tengah yang dianggap kurang demokratis. Dan terjadi perubahan di banyak tempat. Tapi akhirnya orang menyadari, oh ternyata gerakan demokratisasi ini hanya sebuah langkah taktis yang dimanfaatkan oleh kaum populis sayap kanan Islam untuk menggolkan ide-ide politik Ikhwanul Muslimin, ya kelompok-kelompok Wahabi, Salafi dan sebagainya, yang justru tidak pernah menyukai demokrasi. Nah, kita menghadapi situasi itu juga hari ini. Muncul kelompok politik di partai, lalu ada kelompok politik non partai, ya, yang kemudian mereka membangun satu simbiosis mutual, ya, simbiosis mutualisme untuk apa? Membangun satu kekuatan besar untuk memboikot demokrasi ini. Jadi mereka ingin atas nama demokrasi menguasai negara supaya akhirnya nanti bisa mengganti dasar negara. Supaya kita kembali kepada konsep Piagam Jakarta, di mana negara ini akhirnya harus berbasis bersamaan Pancasila dan Kitab Suci. Dan ini tentu saja sebuah kemunduran besar kalau itu terjadi. Jadi teman-teman, saya mau mengatakan begini. Kita tidak hanya bicara soal pemilu mau ditunda atau tidak. Kita tidak bicara soal siapa yang berkepentingan dengan 3 periode. Tapi kita bicara soal negara ini sedang dalam kondisi macam apa. Nah, ini yang saya mau generasi muda ini, teman-teman mahasiswa ini sadar bahwa hari ini kita tidak bicara soal kepentingan partai A, partai B. Kita tidak bicara soal kepentingan si A, si B, tapi kita bicara soal keselamatan negara. Karena ancaman ini sangat sistematis. Kalian lihat ketika Densus 88 gencar menangkap tersangka teroris, ada kelompok yang juga sistematis mau menghancurkan citra Densus 88. Bahkan Fadlizon dengan tegas mengatakan perlunya Densus 88 dibubarkan. Setelah ditelusuri lebih dalam, penangkapan paling banyak saya kira di tahun ini justru di sekitar kampungnya Fadlizon di Sumatera Barat. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika orang berteriak negara zolim karena menangkap tersangka-tersangka, saat yang sama mereka juga mensupport tindakan-tindakan teroris seperti itu. Nah, artinya atas nama demokrasi semua orang boleh bebas bicara, tetapi kita harus hati-hati dan juga bijaksana. Maka dalami, pahami isunya, gali lebih dalam, punya pemahaman yang lengkap, baru kita bicara, baru kita bergerak. Nah, saya perhatikan banyak elemen yang turun ke jalan dalam beberapa isu di beberapa tahun terakhir. Sebetulnya mereka lebih banyak didorong oleh emosi dan juga pemahaman yang kurang lengkap terhadap sebuah isu, soal konteks. Kalau kita bicara soal minyak goreng, oke lah, tanyakan kepada Lutfi lah, Menteri Perdagangan. Kenapa dia nggak mampu mendeteksi kelangkaan itu? Saya kira saya juga marah. Karena seorang menteri tidak punya kemampuan memprediksi situasi, ancaman, dan segala macam di lingkungan kerjanya. Itu menurut saya sebuah pembiaran atau memang sebuah kebegoan. Lutfi itu ya memang harus harus kita tanyai soal itu. Lalu kemudian soal Pertamax, saya kira Pertamax, saya konsumen Pertamax, saya jujur aja. Dan Pertamax itu dikonsumsi oleh orang
Ya betul, kelas menengah ke atas. Karena apa? Itu untuk kendaraan-kendaraan jenis tertentu. Toh, saya kira ini perlu untuk kita bisa mensubsidi justru sektor-sektor yang dikonsumsi oleh publik. Ini kan soal prinsip keadilan proporsional. Nah, jadi kalau kita melihat dari satu dimensi, ini BBM naik lalu kemudian dilawan. Ya memang isu BBM dari dulu selalu menjadi isu politik yang cukup seksi. Tapi sekali lagi kita harus cermati lebih dalam, kenali kebijakannya, kenapa ini diambil, dan untuk apa kebijakan macam ini diambil. Saya kira di sana kita akan ada titik temu. Demokrasi tentu membolehkan setiap perbedaan, setiap pertentangan. Boleh, sah. Tetapi sejogjanya, segala perbedaan pandangan dan perbedaan persepsi itu harus dengan tetap saling menghargai dan mengenali posisi masing-masing. Jadi jangan kita belum memahami bagaimana konsep yang dimiliki pemerintah, lalu kita melakukan serangan dan seterusnya. Begitu nih saya kira untuk sementara. Nanti kita bisa lanjut. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Abang Bon. Abang Mardhani apa masih bergabung? Halo Bang. Masih. Oh, siap Abang. Baik, menyimak dari dua narasumber lain tadi dari Pak Ketua PEMGRI, Pak Beni, terus barusan dari Abang Muni, ada satu poin yang saya tarik bahwa demokrasi kita memang berjalan, tetapi pembelahan civil society di masyarakat itu masih kuat, Abang. Jadi itu masih menjadi hal yang sangat penting yang kita hadapi saat ini. Terus Abang melihat ini seperti apa? Silakan Bang. Yang pertama justru perbedaan itu yang membuat kita dewasa. Nah, karena itu saya sempat ada gerakan 2019 ganti presiden waktu lalu. Sekarang kita lanjutkan dengan kami oposisi. Nah, makanya saya selalu menyatakan para pendukung Prabowo kemarin, baik tokoh ataupun parpol, yang paling baik menjadi oposisi menjaga Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah menang. Monggo Pak Jokowi laksanakan. Tapi saya melihatnya sebagian justru tidak melakukan fungsi moral tersebut, malah bergabung dengan Pak Jokowi. Terserah itu urusan personal ataupun partai masing-masing ya. Tapi perlu dijaga di ruang publik ini satu prinsip dan nilai. Nah, menurut saya perbedaan tidak ada masalah. Yang tidak boleh memang apa yang terjadi kemarin ada pengeroyokan terhadap Bung Ade Armando gitu loh. Buat saya itu satu yang sangat menyedihkan. Jadi kalau ada perbedaan, saya sama Bung Boni Hargen punya banyak perbedaan, tetapi tidak ada masalah. Masing-masing punya dasar, masing-masing punya analisa, punya data, dan kita lakukan tesa, antitesa, sintesa. Udah seperti itu jalan terus, karena pada posisi baik para partai pendukung Pak Jokowi ataupun kami yang di oposisi, dua-duanya punya fungsi untuk menjaga negeri ini kian sehat, kian demokratis, kian melayani ke rakyat. Jadi justru pembelahan itu terjadi ketika proses yang sehat ini diaborsi, katakan dengan adanya sebagian gabung dengan Pak Jokowi. Buat saya, karena ada yang bilang kan justru baik ketika Pak Prabowo gabung gitu. Buat saya itu tidak terjadi konsolidasi pikiran, konsolidasi gagasan, itu yang ada pendekatan pragmatis. Tapi karena bagaimanapun Pak Prabowo dan partai yang lain punya hak, saya sebatas pada komen bahwa akan sangat bijak dan sehat bagi demokrasi kalau partai ataupun figur pendukung Pak Prabowo kemarin tetap menjadi oposisi dan menjadi kekuatan check and balance. Begitu. Oke, terima kasih Bang. Selanjutnya saya ke teman-teman peserta. Ada yang mau bertanya? Silakan. John Mesak, silakan. Saya persilakan. Baik, Bang. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang saya hormati, Pak Mardhani Alisera dan Kanda
Boni. Perkenalkan, saya Ahmad dari Timur Tengah Selatan di Nusa Tenggara Timur. Saya pikir bahwa refleksi gerakan ini merupakan satu evaluasi penting. Tapi jangan sampai juga kemudian isu daripada Pak Armando ini mengkaburkan esensi daripada perjuangan itu. Sebab kita melihat narasi media massa ini lebih cenderung membangun isu propaganda. Ade Armando dipukul daripada substansi daripada perjuangan rekan-rekan kawan-kawan yang turut terlibat dalam gerakan tersebut. Hari ini kita melihat bahwa harus dibedakan antara perbuatan tindak pidana dengan konsep gerakan politik yang hari ini dibangun oleh kawan-kawan. Saya pikir persoalan itu serius karena Timur Tengah Selatan di kampung saya itu adalah penyumbang gizi terburuk di Indonesia. Dan hari ini menjadi urgen ketika tanggal 14 Maret 2022 itu Jokowi kedatangan dari Timur Tengah Selatan untuk melihat persoalan itu. Dan itu masalah-masalah klasik yang hari ini serius tidak ditangani oleh pemerintah. Maksud saya adalah, saya sepakat dengan Kakanda Boni membangun narasi kebijaksanaan dan narasi-narasi persatuan tentang dalam gagasan kita bernegara. Tapi kan saran saya begini Bang, hari ini kita sedang ada pada fase terakhirnya kepemimpinan Jokowi ini. Saya pikir narasi itu sepertinya tentang radikalisme, tentang gerakan transnasional, itu perlu Langsung ke diakui. pertanyaan ya. Iya, Mohon langsung ke pertanyaan. Oke. Berangkat dari itu terlebih dulu sehingga kemudian ada frekuensi berpikir yang kemudian perlu dibangun juga. Sebab narasi-narasi itu pun justru tidak melahirkan satu negarawan, satu kebijaksanaan dalam civil society yang kemudian bersatu. Kita inginkan di akhir Jokowi ini, kemudian di dalam kalangan civil society ini bersatu. Tidak kemudian dalam kubu pemerintah mengatakan Anda bagian dari radikalis, Anda bagian dari nasionalis, sehingga kemudian di antara civil society tuduh-menuduh sehingga terjadinya pergolakan dan pemukulan terhadap Ade Armando ini. Saya pikir bahwa kalau kita melihat pada sebab musabab daripada Pertanyaannya, Bro. Pemukulan Ade Armando ini, saya pikir bahwa ini bagian dari sebab akibat. Tapi saya mendorong juga aparat kepolisian kemudian untuk melakukan investigasi dan penangkapan terhadap pemukulan tersebut. Karena itu bukan kebebasan yang kemudian dibenarkan. Saya pikir demikian. Pertanyaan saya, Bang, Abang tadi menyeret pada politik identitas. Saya pikir bahwa politik identitas itu adalah isu yang dibangun untuk menutupi kekalahan politik sebenarnya. Karena identitas itu merupakan subjek politik yang dimanapun kita tidak bisa meninggalkan itu dalam konsep apapun. Maka demokrasi, esensi demokrasi kan kita mengaminkan apa yang disebut suara kebanyakan daripada suara kebenaran. Sehingga dimanapun masyarakat yang banyak identitasnya tetap memenangkan perjuangan politik. Oleh karena itu, saya ingin menanyakan kepada Kakanda Boni, apa sih yang disebut dengan politik identitas menurut para ahli itu apa sebenarnya? Sampai sejauh ini saya coba untuk bagaimana bertanya. Ini bukan, tolong jelaskan tentang pertanyaannya ya. Politik identitas yang sesungguhnya, Pak. Sekian mungkin dari saya, Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu terkait pertanyaan identitas, politik identitas maksud saya. Terus kemudian ada beberapa yang saya rangkum dari yang di chat, rata-rata menanyakan soal esensi aksi mahasiswa itu seolah teralihkan dengan isu-isu lain. Adanya penyusupan isu atau penyusupan oknum di dalam aksi itu sendiri. Kemudian
soal lain adalah kembali pertanyaan soal demokrasi. Mungkin ini langsung Abang Boni menjawab soal terkait pertama soal isu politik identitas, kemudian soal demokrasi yang dibajak sama oligarki. Kurang lebih seperti itu rangkuman pertanyaan saya lihat, Abang. Ya, saya harus jawab ya. Ini kita bicara teori. Sebetulnya politik identitas itu kan masih perdebatan besar di kalangan ilmuwan. Apakah itu sebuah gerakan saja atau itu sudah menjadi sebuah ideologi? Dan mayoritas para ahli hari ini meyakini bahwa identity politics itu sudah menjadi sebuah ideologi tersendiri. Nah, apa itu politik identitas? Itu sebetulnya sebuah gerakan politik yang berbasis kepada identitas kelompok. Itu bisa berbasis gender, bisa berbasis agama, bisa berbasis etnik, macam-macam politik identitas. Ya, LGBT itu juga gerakan politik identitas, propagandanya. Terus kemudian politik berjubah agama, ya, itu politik identitas. Nah, ketika tadi saya bicara soal politik identitas saja, saya bicara yang paling dominan di sini, yaitu politik yang menjadikan agama, simbol-simbol agama, ayat kitab suci, seragam agama, ya maksudnya segala lah, pakaian, simbol apapun yang relevan dengan agama itu dikapitalisasi sebagai modal politik. Nah, itu yang saya cap politik identitas dalam pembicaraan sebelumnya. Nah, kenapa ini menjadi masalah, saudara? Ini Indonesia, negara yang bineka tunggal ika. Artinya hakikatnya itulah negara yang multikultural. Negara yang beragam dari dimensi budayanya, dari dimensi etniknya, sukunya dan sebagainya. Nah, kita disatukan dan eine Nation Indonesia, ya, sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Maka politik kita harus politik yang berbasis dan mencerminkan Pancasila, kan begitu. Ya, karena kalau misalnya kita keluar dari pakem itu, kita akan berbenturan. Orang Minang, orang Batak, orang Makassar, orang Manggarai, orang Larantuka, orang Sunda, orang Jawa, itu semua akan berbeda dia punya. Nah, belum kita bicara soal agama, ini juga kita akan berbeda. Jadi, kalau simbol-simbol kelompok ini kemudian menonjol di ruang publik dan dikapitalisasi sebagai modal politik, ini tentu masalah. Ya. Saya sendiri juga dulu tidak suka itu partai-partai agama. Dulu ada yang orang Katolik bikin itu. XPMKRI itu semua bikin apa itu partai Katolik apa yang terakhir-terakhir. Mereka tanya ke saya, apakah Anda mendukung? Saya bilang enggak. Kenapa? Karena demokrasi kita ini unik. Demokrasi yang dibangun di atas keragaman, berbasis Pancasila. Kalau you mau berpolitik pakai simbol kelompok, kita tidak akan pernah bertemu. Potensi konflik akan melebar. Makanya saya katakan, ya sudah, kita harus mendukung partai-partai nasionalis, atau kalau mau bangun yang baru, bangun partai nasionalis. Jangan bawa suku atau agama atau etnik atau apapun lah. Nah, situasi hari ini, ada kelompok politik yang coba memanfaatkan momen, situasi di mana perasaan tadi itu yang saya bilang ada ketimpangan dalam relasi masyarakat negara. Itu melahirkan kemarahan sebagian orang, perasaan cemburu, perasaan sedih, perasaan depresi, teralienasi, dan sebagainya. Tapi itu semua dikumpulkan dan dihidupkan dengan semangat atas nama agama. Maka partai-partai yang berjubah agama kemudian mendapat dukungan besar. Tapi akhirnya itu pun juga menjadi sentrum energi mereka, pusat. Mereka menggali tenaga, semangatnya di situ. Sehingga apapun persoalannya, semua diseret ke agama. Lihat pertarungan Ahok dengan Anies di Pilkada Jakarta. Itu betul-betul sebuah refleksi yang terbaik untuk kita bisa melihat betapa hancurnya paradigma, batin, persepsi, pikiran dari sebagian dari di antara kita tentang keberbangsaan kita sebagai satu Indonesia. Dan jangan dianggap ini perkara sepele. Kalau you merasa ini persoalan sepele, berarti you gagal memahami dinamika dan sejarah bangsa ini. Ya, saya tidak peduli soal perkara tetap permukaan soal pemilu ditunda atau tidak, karena itu semua adalah
teknis lah, isu-isu teknis prosedur, kita berdemokrasi. Tetapi esensi dari semua itu kan bagaimana kita sebagai sebuah bangsa itu harus saling menghargai. Kita harus tetap hidup bersama dalam keberbedaan. Jadi jangan ketika ada yang digebukin, ada Armando, saya perhatikan banyak akun oposisi itu, semua orang berkomentar mensyukuri tindak kekerasan itu. Atau ketika Borobudur dulu terancam mau diledakin itu bom, semua orang mensyukuri dan menganggap Borobudur simbol orang kafir. Atau menendang sesajian orang Bali di tepi pantai. Nah ini kan semua Halo Bang. Halo? Halo Bang, udah masuk lagi. Sempat hilang sekitar 1 menit. Jadi persoalan-persoalan ini sebetulnya persoalannya justru di sinilah titik paling sentral, paling fundamental dari wilayah kebatinan kita sebagai sebuah bangsa, sebuah Indonesia. Ya, saya dulu sekitar tahun 2011, saya agak lupa 2011 atau 2012. Saya sendiri pimpin tuh demonstrasi di tengah kota Berlin, ya, di depan Brandenburger Tor. Anda pernah pelajar. Saya pimpin itu demonstrasi mendesak perhatian internasional untuk menekan laju pertumbuhan radikalisme di Indonesia dan minta pembubaran FPI oleh pemerintah Indonesia. Ya. Dan ketika di tangan Pak Jokowi terjadi apa yang dulu saya perjuangkan, saya impikan, itu bukan sebuah kemenangan pribadi, saya tidak pernah, karena apa? Ini juga bukan akhir dari sebuah gerakan yang memang sudah menggurita, tapi setidaknya kita melihat ada pemerintah dalam sejarah kita yang punya komitmen untuk menjaga Pancasila ini dari kelompok-kelompok maupun ideologi yang mau merongrong basis terdalam dari negara ini. Ya. Maka kita bicara soal pemilu berikutnya, kita tidak hanya bicara siapa yang akan mengisi kursi yang ada di Istana Jalan Merdeka itu, tapi kita bicara soal siapa yang mampu melanjutkan perjuangan para pendiri Republik ini, supaya negara ini tetap bertahan atas dasar Pancasila, bukan ideologi lain. Supaya siapapun saudara, agamamu apapun, sukumu apapun, dimanapun kau berada di negara ini, you merasa aman. Jangan seperti di wilayah lain. Saya perhatikan di Depok, ada satu kelompok, apa itu istilahnya, dalam satu komunitas, yang mereka mengklaim kolam renang umum, kalau orang di luar itu yang pakai berarti airnya najis. Saya punya bukti kuat tuh Pak Mardani. Nah, saya tidak mau tetangga saya karena beda agamanya tuh, lalu dia merasa dia bukan bagian dari saya, atau dia merasa dia manusia kelas 2, atau dia manusia kelas 3. Nah, kemanusiaan ini bersifat universal. Kita dituntut untuk saling menghargai, dan kita punya Pancasila yang menjamin bahwa semua orang sama di mata hukum, bahwa semua orang layak diperlakukan secara manusiawi dalam segala kondisi. Jadi sekali lagi saudara, kita tidak bicara soal politik praktis di sini. Ya, kita mengutuki oligarki, yes. Ya, Anda bisa beli buku saya yang baru terbit di Amerika 2021 kemarin. Saya akui bahwa ada kartelisasi oligarkis yang kemudian menjadi tren yang mengepung, mengkooptasi itu ruang politik kita. Tapi sekali lagi, di saat yang sama ada ancaman bahaya yang jauh lebih serius dari itu. Dan kebanyakan oligarki hitam justru memanfaatkan kelompok-kelompok berjubah agama ini untuk merebut kekuasaan. Tujuannya apa? Melakukan ekspansi ekonomi. Maka mereka yang menentang IKN itu juga banyak mafia di dalamnya. Mereka-mereka yang tidak ingin basis ekonominya terganggu karena ibu kota dipindah. Dan mereka-mereka yang mungkin merasa jatahnya habis kalau ibu kota negara ini pindah. Nah, yang begini-begini kita semua harus tahu, observasi, lakukan kajian yang mendalam, biar kita kenal siapa yang menggerakkan kelompok mana. Ya, makanya saya bilang saya percaya sama polisi, 100%. Pasti akan dibongkar siapa dalam aksi 11 April. Oknum dari partai mana yang menggelontorin duit, atau pengusaha atas perintah elit partai mana yang akan gelontorin duit. Karena itu semua real dalam gerakan politik kita. Ya, teman-teman sekalian.
Indonesia ini kita tidak bicara Indonesia 5 tahun dari sekarang. Kita tidak bicara 2024. Kita tidak bicara Indonesia besok. Kita bicara Indonesia sejuta tahun ke depan. Kita bicara karena hari ini, you sadar atau tidak, you alami atau tidak, banyak masyarakat yang merasa tertindas di tanah di mana dia lahir. Kenapa? Karena dia minoritas di satu RT, di satu RW. Dia mau beribadah, dia tidak bisa. Sedikit dia mau beribadah, rumahnya dikeroyok, digerebek. Ya. Ketika Menteri Agama Yakut Khalil coba membuat kebijakan untuk mengatur azan, semua orang marah, seakan-akan keberimanan kita terganggu. Seakan-akan relasi kita dengan Tuhan akan terganggu. Padahal yang mau diatur adalah ruang publik. Tetapi ketika ada kelompok minoritas yang tidak bisa beribadah karena dilarang oleh mayoritas, kita semua diam. Tapi ketika pemilu, semua orang bicara atas nama rakyat. Ya. You mau seleksi beasiswa, tanya itu pengurus LPDP, siapa kalau ada yang hadir di sini dari kementerian terkait. Betul nggak ada wawancara yang merempet-merempet ke persoalan agama kalau orang mau lamar beasiswa ke situ? Ini kan doktrinasi yang udah kelewatan. Sampai urusan-urusan yang harusnya itu netral, itu dibawa ke agama gitu. Sehingga banyak orang tidak lolos dapat beasiswa itu karena beda pandangan, beda agama, beda haluan. Nah, praktek macam ini yang mau dicuci bersih oleh rezim Pak Jokowi. Ada kelompok oligarki yang mungkin mampet dia nggak bisa nyari rezeki dia di pemerintahan ini karena upaya transparansi yang luar biasa. Lalu dia mendanai kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan gangguan secara konsisten. Dari 2014 sampai hari ini. Konsisten ganggu Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Kalau nggak bisa ganggu di Jakarta, ganggu di titik lain. Coba suntik di Papua. Ledakin lagi itu separatisme. Atau suruh bom ledak di mana. Ini kelompok-kelompok macam ini merusak negara. Nah, teman-teman paham nggak bahwa real itu ada. Dan mereka hidup. Dan mereka setiap hari di panggung bicara demokrasi. Mereka di panggung bicara atas nama rakyat. Mereka di panggung pakai terminologi ketidakadilan, kemanusiaan, demokrasi, kepentingan rakyat, kemaslahatan umum. Semua itu hanya sandiwara, slogan. Saya kebetulan mendalami banyak hal soal begini, jadi saya tahu betul yang mana mafia, yang mana iblis berbulu domba di politik kita. Makanya saya bilang jujurlah, ya partai-partai oposisi ini jujurlah, Pak Mardani jujurlah, jangan ada dusta di antara kita. Karena negara ini tidak dilahirkan untuk satu kelompok, ya kan? Bagaimana you mau mencuci otak generasi, mengatakan bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah berdasarkan khilafah? Dari mana dasarnya? Saya bantu jawab ya. Saya bantu jawab. Bisa lihat begitu loh, Pak Mardani. Artinya ini kan praktek-praktek macam ini itu pengkhianatan terhadap sejarah bangsa dan juga penghinaan terhadap para pendiri republik. Nah, ini yang harus kita luruskan. Bahwa Indonesia dari sananya, bahwa Islam itu adalah Islam itu adalah komunitas yang paling sentral di dalam sejarah pembentukan dan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yes. Dan itu adalah Islam Indonesia, Islam yang moderat, Islam yang inklusif, Islam yang kompatibel dengan demokrasi. Bukan aliran politik berjubah agama yang justru melawan demokrasi. Ya itu loh, dan Indonesia itu kan dihargai di dunia karena ini negara dengan penduduk muslim terbesar dan ini sukses berdemokrasi. Dan kita mau kebanggaan ini betul-betul real dan terus berlanjut. Kita bangga sebagai bangsa dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tetapi bukan negara agama, negara Pancasila. Dan kita bangga itu, bahwa kita punya kemampuan berdemokrasi jauh lebih matang dari banyak negara. Nah itu loh. Makasih ya. Mungkin nanti Pak Mardani boleh balas bantah. Caci maki saya juga boleh Pak, nggak masalah. Terima kasih ya Pak Mun. Abang Mardani silakan untuk merespon tadi sesuai pertanyaan ataupun tanggapan dari Abang Boni. Silakan Abang Mardani.
Ya, kalau bisa. Jadi yang pertama itu biar diskusinya terkait dengan politik identitas inherent. Dia ada di DNA kita. Yang orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang NTT, dan kalau kita kelola dengan baik, maka itu jadi sumber daya luar biasa. Jadi buat saya politik identitas selama itu mampu meningkatkan kualitas demokrasi kita tidak masalah. Tetapi politik identitas itu harus betul-betul dalam kerangka apa yang oleh founding father kita sudah tegaskan, yaitu rumah besar Pancasila. Dan Pancasila kita dengan 5 silanya, kalau Pak Hamdan Zulfa tegas menyatakan kedudukan 5 sila itu tidak setara ya. Sila pertama disebut prima causa ya, karena kita religius, berketuhanan, maka kita berkemanusiaan yang adil dan beradab, maka kita berpersatuan, kita bermusyawarah, kita berkeadilan sosial. Nanti teman-teman bisa lihat itu dalam konstitusi kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, artinya negara kita religius. Jadi kalau ada teman-teman Muslim, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, ingin agar identitas mereka tumbuh berkembang di negara Pancasila, itu sah dan boleh. Yang tidak boleh adalah ketika itu dalam tanda kutip menegasikan kelompok yang lain. Jadi biarkan seluruhnya tumbuh, justru pandangan saya rumah besar Pancasila itu membuat semua tidak seragam, tapi uniqueness dari masing-masing suku, ras, agama, kelompok kepentingan, misal teman-teman buruh punya kepentingan, petani punya kepentingan, pengusaha juga punya kepentingan, biarkan nanti ada titik temunya di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan mana yang diberi kemenangan. Itu yang pertama. Jadi bahkan kalau kita melihat sejarah politik identitas di Amerika juga masih sangat tinggi ya. Bagaimana teman-teman liberal milihnya Demokrat, teman-teman yang konvensional atau tradisional milihnya Republik, dan itu selama dikelola dengan baik tidak ada masalah. Yang kedua, saya setuju, tidak ada tempat buat terorisme, tidak ada tempat buat radikalisme. Kita adalah tempat di mana harmoni harus ada. Makanya kami PKS memiliki prinsip Islam rahmatan lil alamin yang moderat, dan kita memiliki konsep island of integrity, pulau integritas. Siapapun Anda, whoever you are, what your religion, your race, bahkan sexual orientation apa segala macam, as long as you have an integrity, you are with us, you work with us, you fight with us. Jadi kita bangun dari seluruh kelompok itu, mata uang utamanya adalah integritas. Dan kami menjadi oposisi bukan karena benci Pak Jokowi, tetapi kami melihat memang harus ada check and balance, karena power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Jadi buat saya, monggo Mas Boni Hargen punya gagasan, kami juga punya gagasan. Tadi saya baru pulang dari TVRI, Mas Jazilul Fawait PKB bilang, ya PKB memang nggak pakai analisa yang rasional. Di PKB biasa kok nggak rasional, tapi kami punya yang lebih dalam dari rasio, yaitu bangsa ini perlu menunda pemilu. Jadi PKB tetap ingin penundaan pemilu. Mas Ari Puyono 3 periode buat Pak Jokowi. Saya, Mas Toto Yunarto Wijaya, mau 2 periode titik. Ya nggak kenapa, selama tidak dibawa ke arah kekerasan. Biarkan ada tesa, antitesa, sintesa. Jadi yang diperlukan, saya tetap percaya kok rakyat kita cerdas. Biarkan saja yang punya gagasan. Kayak tadi Mas Boni Hargen. Teman-teman yang bawa agama dan agamanya itu dijual, saya yakin nggak laku kok. Kami di PKS bukan jual agama, tapi nilai-nilai Islam kami coba implementasikan menjadi konsep keadilan. Menjadi konsep yang bisa didelivery ke masyarakat. Jadi kan, lagi-lagi kita harus percaya rakyatlah yang menjadi penentu. Dan saya apresiasi mahasiswa, walaupun kalau tadi Mas Boni Hargen kritik kan ada kedangkalan dari proses, buat saya yang dilakukan 11 April kemarin sebuah momentum, tinggal dilanjutkan agar tidak berhenti dan terus tingkatkan kualitas pergerakannya. Begitu, terima kasih. Ya, selanjutnya saya ke Pak Ketua, Pak Beni. Mas Ben. Halo. Pak Ketua Ben, kembali ke pertanyaan tadi Pak Ben terkait
isu yang kemudian apa yang menjadi aspirasi isu mahasiswa kemudian bisa tergeser dengan adanya contohnya salah satu kasus insiden kekerasan. Nah, insiden ini dinilai bisa menggeser atau menutupi isu atau aspirasi yang dibawakan oleh teman mahasiswa. Nah, bagaimana Pak Ketua menanggapi hal ini karena sebagai Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia? Silakan Pak Ketua. Ya, jadi saya kira pergeseran isu dalam aksi-aksi demonstrasi itu hal yang lumrah. Saya kira sering juga kita alami bahwa dalam suatu demonstrasi kita pastikan tidak ada kejadian-kejadian itu kan juga sulit kita identifikasi. Kadang-kadang di lapangan seringkali terjadi hal-hal yang tidak kita duga. Tapi saya ingin tekankan bahwa apapun yang kemudian terjadi kemarin di gerakan-gerakan teman-teman mahasiswa, bukan hanya tanggal 14 kemarin tahun ini ataupun tahun-tahun yang lalu, bahwa ada kemudian dianalisir sebagai ada pergeseran isu, ada desain tertentu, tapi yang paling penting menurut saya adalah komitmen kita untuk menjaga spirit daripada perjuangan kita. Karena kalau kita kemudian menjaga itu, maka saya yakin dan percaya betul bahwa apapun yang kemudian mengganggu aksi-aksi kita, saya kira akan tereliminasi dengan sendirinya. Yang kedua, bahwa saya juga masih yakin betul sampai hari ini bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu ada landasan-landasannya, baik teoritisnya, kemudian fakta-fakta yang di lapangan yang kemudian teman-teman dapat di lapangan. Saya kira sangat kecil sekali ya. Jangan sampai kemudian kita menafikan gerakan-gerakan teman-teman ini ya. Jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa teman-teman turun kemudian tidak memiliki landasan tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak memiliki alasan apapun. Dan menurut saya bahwa justru ketika teman-teman mahasiswa turun, justru disitulah letak legitimasinya daripada apa yang sedang dialami oleh masyarakat hari ini. Karena kalau kita lihat dari sejarah kita, setiap mahasiswa turun berarti ada sesuatu yang sedang sedang dialami oleh masyarakat. Ada persoalan yang sedang dialami oleh masyarakat. Jadi saya punya keyakinan itu bahwa kemudian ada kelompok-kelompok yang lain yang punya kepentingan politik tertentu dalam menyusupi aksi-aksi teman-teman mahasiswa, itu soal lain. Tapi yang paling penting adalah kita mestinya menjaga gerakan-gerakan mahasiswa ini menjadi terus-menerus untuk mengawal bangsa dan negara ini. Karena jangan sampai juga kemudian kita melihat gerakan mahasiswa ini dari sisi politik terus. Maksud saya, jangan sampai gerakan mahasiswa dianggap sebagai bagian daripada kelompok-kelompok tertentu yang notabene tidak pro terhadap pemerintah. Dan menurut saya ini yang mesti kita jauhi. Yang paling penting menurut saya adalah kita berikan keyakinan kepada mahasiswa, kita berikan support kepada mahasiswa, bagaimana untuk mengawal negara ini. Tentu kan tidak semua isu bisa disuarakan oleh mahasiswa. Tidak setiap hari teman-teman mahasiswa turun. Tapi juga yang mesti dijaga adalah, saya kira dari masyarakat kita yang kemudian melihat gerakan-gerakan teman-teman mahasiswa juga terbuka ruang untuk mengkritisi gerakan-gerakan mahasiswa ketika ada yang keluar daripada jalur konstitusi. Tapi setahu saya selama ini gerakan mahasiswa juga selalu sejalan dengan konstitusi. Bahwa kemudian ada chaos di lapangan, ada kejadian-kejadian misalnya kemarin pemukulan, saya kira itu bukan bagian daripada skenario aksi. Ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin menggunakan panggung teman-teman mahasiswa. Itu yang pertama. Yang selanjutnya saya katakan bahwa gerakan mahasiswa sampai hari ini menurut saya adalah salah satu penjaga demokrasi kita. Kalau mahasiswa kemudian tidak diberikan ruang seluas-luasnya untuk menjaga keberlangsungan bangsa dan negara ini, tentu tidak dalam perspektif politik ya, tapi dari segi bagaimana mahasiswa betul-betul bisa menjadi social control, saya kira juga mesti kita apresiasi ya, mesti kita berikan ruang yang seluas-luasnya. Karena dengan kelompok-kelompok mahasiswa lah kemudian akan kelihatan, kita akan tahu
sejauh mana pembangunan pemerintah ini berefek kepada masyarakat. Tentu bahwa kita juga bisa merasakan langsung dampaknya di lapangan, tapi saya kira dengan gerakan-gerakan mahasiswa juga akan memberikan informasi-informasi pada kita semua bahwa ada sesuatu yang salah di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira itu, Mas Ram. Baik, Ketua. Ini lanjut dari itu, Pak Ketua. Ini terkait kemarin aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman. Itu kedepannya seperti apa? Halo, Pak Beni. Ya, pertama kan kalau isu-isu 3 periode kan hari ini saya kira sudah mulai proses menuju pemilu 2024. Nah, tinggal kita kawal apakah proses di KPU, misalnya pemilihan timsel di KPUD, provinsi, kota, dan juga di Bawaslu, dan juga proses-proses menghadapi pemilu ke depan itu sudah dimulai atau seperti apa. Nah, itu yang akan kita kawal. Jadi PR kita itu satu, bagaimana mengawal proses persiapan pemilu 2024 ini sehingga betul-betul apa yang kemudian menjadi tuntutan teman-teman bahwa pemilu tetap di 2024, saya kira bisa terlaksana dan bisa terwujud. Nah, yang kedua berkaitan dengan beberapa kenaikan harga bahan pokok dan juga BBM, saya kira ini juga akan kita kawal ke depan. Dan kemarin DPR kemudian sudah menerima dan juga dari pemerintah mewakili pemerintah sudah menerima aspirasi itu, bahwa ini kemudian akan diwujudkan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Ini tugas kita untuk mengawasi dan juga menunggu. Ketika nanti kemudian tidak ada langkah-langkah konkret dari pemerintah, maka saya kira juga kewajiban kita untuk mengawal aspirasi kita. Tentu sekali lagi bahwa aspirasi teman-teman mahasiswa adalah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan rakyat. Keinginan rakyat hari ini adalah bagaimana harga bahan pokok, harga BBM, dan juga PPN kemudian bisa dibatalkan. Karena itu akan mengganggu stabilitas ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Itu akan mengganggu keberlangsungan hidup di tengah-tengah masyarakat. Tentu juga kita tidak menafikan bahwa ada hal-hal lain misalnya disampaikan oleh Bang Boni tadi, tapi saya kira karena ini adalah berkaitan dengan aksi yang teman-teman suarakan, isu yang teman-teman suarakan beberapa minggu terakhir, maka saya kira itu akan kita kawal terus. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ben. Para narasumber, Cintanya Mas. rekan-rekan sekalian, pertama karena kita dibatasi waktu, saya mohon maaf pada teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang masih hendak bertanya, tapi saya pikir poin penting yang sudah kita dapatkan hari ini bisa menjadi bahan refleksi dan permenungan serta yang perlu kita dalami ke depan. Saya moderator dan juga mewakili teman-teman dari NTT Zone mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bang Mardhani Alisera. Terima kasih ya Bang karena sudah bergabung dan meluangkan waktunya Sehat bersama kita pada mohon maaf malam kurang-kurangnya, tadi. senang bisa gabung. Siap Abang, siap. Siap diundang lagi, lanjut ya. Siap Abang, pasti kita undang lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Kepada Bang Boni Harges juga terima kasih sudah berkesempatan hadir, dan juga terutama kepada Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Mas Beni Benedictus Papa. Terima kasih sudah hadir bersama kita pada hari ini. Dan khusus kepada salam Bang Boni, Bang Mardhani, para peserta Zoom sekalian, terima kasih kami ucapkan. Kita akhiri diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, selamat menjalani ibadah suci di bulan Ramadan dan juga menjalani pekan suci ini. Selamat malam semua. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Siap, selamat malam. Terima kasih.
Dari ketua. Dari yang luar biasa.